Oh gini kalau nggak sekolah. Halo guys, balik lagi bersama kita dari Anamor Film. Kenalin gue Bondan. Jezui Ibo Jo Tuzi. Temen gue effort banget, gila nih pada. Di episode kali ini bangun rebahan mulu, nyaman banget. Susah, sorry. Sabar, gue kelilit. Di episode kali ini kita bakal bahas film yang usianya lebih tua daripada kita setahun. Ketahuan umur. Iya lagi ketahuan umurnya. Nggak apa-apa juga. Bentar guys, coba beres dulu ya. Film ini keluar di tahun 2001 dengan judul Amélie. Amélie. Film Perancis yang menangin lumayan banyak award di Eropa. Iya, banyak. Kalau premisnya Mas Kibas, Mas Dusik. Premis Amélie ini bentar guys. Capek. Jujur berasa sih. Ini apa sih nih? Ide siapa sih gini? Lu. Ya udah. Tapi seru sumpah. Ya udah iya. Coba kalian cobain deh. Nah, jadi premis Amélie ini adalah cerita tentang sebenarnya slice of life dari kehidupan si Amélie ini. Amélie ini bukan anak yang biasa-biasa aja. Dia tidak kayak nggak sekolah, nggak menempuh pendidikan formal lah seperti biasa gitu. Dan kita dikasih lihat bagaimana ketika Amélie dewasa, bagaimana dia menjalani kehidupan, bagaimana dia jatuh cinta, bagaimana bersosial, bagaimana dia, bagaimana dia mengenal orang-orang di sekitarnya, bagaimana dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Enggak ada sifat yang itu sih. Enggak ke situ. Coba mendekatkan relationship dia kepada orang tuanya, ayahnya terutamanya ya. Iya. Karena ibunya meninggal di usia dini. Iya, ya lebih ke arah sana-sana lah. Jadi dari soal penghargaan dapat apa aja sih? Dia itu tahun 2001 dia tuh dapat nominasi di Oscar tapi nggak menang. Nominasinya tuh nominasi audio ya. Di audio dan tapi gue belum lihat yang nominasi yang lain sih. Iya. Tadi gue juga sempat ngecek ya. Nominasinya di Oscar itu emang cuma di audio karena yang Best Picture tuh dia nggak masuk tahun 2001. Yang menang Gladiator. Nah dia tuh di Oscar emang nggak begitu banyak. Bahkan cuma nominasi doang dan nggak menang. Tapi dia tuh menangnya di award di Eropa. Kayak BAFTA. Terus ada yang di Itali tuh ada BAFTA tuh kan British. Terus juga ada European Film Award gitu-gitulah ya. Intinya dia karena dia mungkin film Perancis ya. Jadi memang lebih dihargai di Eropa di gitu. Negerinya ya. Begitu. Itu kok jadi award tuh. Award dan premis ya. Iya. Sekarang Mas Kiwos coba sebutin nama-nama orang Prancis itu. Biasa. Sok. Tapi gampang. Si Amélie itu Audrey Tautou. Nah, kan udah mulai sulit. Terus habis itu si Nino itu. Direkturnya siapa? Direktur belum. Direkturnya. Iya. Gak riset. Apa ya direktur? Coba lihat pasti ada dong. Wah, sumpah ini Google tahun Amélie ini 2001 beneran. Gimana ini ya biar nggak DTR ya, lama soalnya dia searching dulu. Jean-Pierre Jeunet. Coba gue pengen lihat nih. Gue pronounce bener nih. Yang tengah ya nih. Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet. Salah ya. Panggil gue Monjo sekarang ya. Monjo tuh sih. Monjo. Terus yang jadi si Nino. Lokal banget namanya Nino. Badai dia yang Nino. Matthew Kassovitz. Nama Rusia. Kok nama Rusia ya? Iya. Nama Rusia. Eropa Timur gitu. Terus ada yang si ibu kos itu Amanda Nini itu ya, Lorela Crapota. Terus bukan ibu kos ini bikin tetangga aja gitu. Ada Rufus, Andre Dusolir. Banyak lah ini. Iya. Cuma yang susah pokoknya. Ya aktor-aktor yang sekarang udah pada tua jelas ya. Karena 2001 mereka udah tua kan. Sekarang udah lebih tua lagi pasti. Dewasa. Iya. Bahkan mungkin kakak-kakaknya udah meninggal mungkin ya, udah wafat. Mungkin. Karena udah 24 tahun yang lalu. 3 kata. Lupa mulu ya. 3 kata buat film ini dari Mas Tusik dulu coba sekarang. Dari Mas Tuje. Ya harus banget, gue males. Bro, kita ngomongin film Prancis bro. Bonjo. Ngomongin film Prancis ini. Kalau gue nyebut Perapatan Ciamis kayak udah jokes baru banget ya. Kayak fresh banget ya. Coba makanya gue nggak mau. 3 kata nih. 3 kata gue buat Amélie ini adalah Loki a Batman. Well, kalau lu nonton lu akan ngerti gitu kenapa gue bilang ini tuh Loki a Batman. Batman. Coba
Lu. Anda. Dulu apa dia? Ya, Sweet. Coba sweet. Nah, yang kalah. Gua dulu nih. Oh ya dia yang menang Gua deh. dulu aja dah biar cepet lah segala sweet dulu. Kesemsemnya lucu. Kesemsemnya lucu. Iya. Oke. Iya lucu sih. Lucu sih. Gemes banget. Gemes banget. Iya. Lu Tusik terakhir. Ya kan kok Tusik lagi? Tusik lagi Ki Bos. Gimana nih? Doxley Fit Girl Repack. Nah. Iya. Buat kalian yang crush. suka ya itulah berlayar suka berlayar pasti familiar kan sama cewek megang sendok tuh. Nah ini filmnya. Iya, inilah sumber Doxley dokumen aslinya tuh ini. Sering ngebajak ya, pembajakan. Kalau udah pakai ini nih Mas. Iya. Bajak sawah kalau ini bajak sawah. Ya, itulah. Itu tuh tiga ya. 3 kata. Ya cukup pengabarannya dari referensi ya pembajakan Dari game. dari film Oke. Gitu. Kalau film ada visualnya dong. Kenapa sih? Betul. Pasti ada visualnya. Kita bahas visualnya dulu. Nah, film ini tuh dibuat tahun 2001. Iya, jelas saat itu production digital tuh belum seperti sekarang lah ya. Iya. Jadi gue sebenarnya belum riset banyak-banyak, tapi gue cukup yakin, gue punya keyakinan bahwa film ini tentu menggunakan roll film gitu. Iya. Masih menggunakan analog gitu pembuatan filmnya. Dan itu bisa sangat dirasakan dari tonton warnanya. Itu tonton warna analog banget lah gitu, yang hijau, vibrant, cerah. Udah. Tapi kalau misalkan itu gue setuju karena kalau ya gue awal nonton lumayan kaget, kok begini warnanya gitu. Iya. Kalau main kesana nyaman ternyata di mata. Enak-enak aja. Enak-enak aja. Dan yang sebenarnya menarik di secara visual ya adalah kan film ini tahun 2001 dan sudah menggunakan CGI. Oh iya benar. Ada beberapa scene kan. Ada beberapa scene pakai CGI. Ya, pakai CGI yang kita bisa ngeliat kayak ini tuh CGI itu kelihatan ya, maksudnya 2001 gitu. Itu rapi lah menurut gue. Itu Cukup rapi. Untuk dengan konteks tahu ini film lawas. Iya. Bagus. Enggak, mungkin tuh nonton sekarang pun gue enggak komplain. Oh iya. Ya udah gitu. Oke banget. Itu sih secara visual tadi gue sempat kepikiran kalau ngomongin soal visual, Matrix pun juga sebenarnya tahun gue lupa lagi Matrix dibuat tahun berapa, cuma kan 2000-an awal juga ya gitu. Bagus, Matrix bagus banget CGI-nya. Juga gak sih tahun-tahun segituan juga? Iya kayaknya ya. Maksudnya awal 2000-an awal-awal lah ya. Tapi tentu jelas beda ya mungkin dari segi biaya produksi segala macam. Tapi menurut gue di sini CGI-nya buat gue ya tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Karena hidangan utamanya bukan CGI-nya. Dan porsinya memang tidak banyak juga. Betul. Itu kalau dari visual sih. Kalau dari visual, kalau dari audio, gitu. Mas Ki Bos. Audio di film ini tuh wah manis banget. Kayak dia tuh dari scoring dan sound effect-nya tuh cakep-cakep. Nah, yang pengen gue highlight tuh ada satu scene. Ini scene yang penting juga sih, yang dia lagi lihat berita. Lagi di kayak kamar mandi gitu, terus dia lihat berita, dia kayak kaget gitu, dia ngejatuhin kayak bola gitu kan. Oh iya. Itu tutup yang dia pegang itu entah parfum entah apapun itu. Ada bola gitu jatuh. Skincare. Kayak bola deodoran. Iya kayak bola deodoran. Iya. Terus itu gelinding kena keramiknya. Terus kalau lu perhatiin itu suara sampai suara debu ada. Suara debu. Nah Detail ini ya? sorry gue lihat catatan karena namanya nama-nama orang Prancis lagi. Orang-orang bertanggung jawab atas suara-suara dia sekan itu ya. Kedetailan nah itu. Detail yang tadi itu sound designer itu Lauren Kosayan. Nah dia itu yang urusannya tadi tuh scene yang gue bilang tadi itu kerjaan dia tuh. Hasil garapannya ya. Tapi ada yang bagian re-recording mixer. Jadi recording mixer ini tugasnya tuh menyeimbangkan dari sound effect, scoring, ngebalancein semua. dialog itu ngebalance semuanya. Nah ini di film ini tuh ada 3, ada Vincent Arnardi, Jan Umansky, sama Guillaume Lerise. Nah itu. Sulit tiganya ya. Kenal parfum gak? Sulit. Itu. Nah 3 orang ini tuh kan itu re-recording mixer itu. Iya. Yang tugasnya ya di setiap film pasti ada orang inilah. Cuman tugas ini. Nah mereka bertiga itu yang masuk Oscar 3-3-nya nominasi. Nominasi itu mereka bertiga itu. Gitu. Menarik. Itu menurut gue untuk film Prancis, terus sound designernya bisa dilirik di Oscar, itu keren banget. Saya kayak wah
berarti emang bagus gitu. Iya. Itu kalau dari sisi audio sih Patut ya gue diapresiasi ya. sangat mengapresiasi dari sisi ini sih, sound effect sama scoring sih di sini. Soalnya kalau dialog ya standar film Prancis, bukan standar sih, maksud gue kayak kita bisa merasakan megahnya film Prancis gitu. Kayak tapi ya udah gitu. Kayak kita tahu ngebuat kayak kita tahu ini orang Prancis, tapi scoring dan sound effect-nya wah ini manis lah perpaduannya, dan banyak yang mereka tuh banyak udah mulai pakai itu sih Lauren tadi tuh banyak pakai sound yang ambientnya tuh bukan dari sound yang seharusnya. Jadi dia tuh banyak yang kayak ngereplika suara-suara kayak gitu lah. Nah itu banyak dipakai kayak gitu di tahun 2001 canggih. Iya. Sampai dia orang sampai. Tapi kalau menurut lu nih Dan, Apa? kayak feel-nya, actingnya si film Amelie ini gimana nih? Ini romance komedi kan genrenya? Iya. Romcom ya. Dapat. Romance, komedi, drama sih. Iya. Dapat banget dari penggambarannya sangat vibrant ya, sangat menyenangkan untuk penggambaran jatuh cinta. Iya, jatuh cinta, playful, mencari misterius, misteri gitu. Apalagi dengan background si Amelia nggak sekolah, jadi emang isinya main aja. Itu menyenangkan sekali gitu, bagus, sangat terpuaskan gue. Terus tadi bahas apa sih namanya, si warnanya, terus actingnya si bocah kecil, si Amelia kecilnya ini kan 2 aktor berarti Amelia ini kan. Iya. Si anak kecilnya bagus banget, rese-resenya bocah nggak sekolah terus. Nggak, sebenarnya saya bukan karena bocah nggak sekolah sih, ini cenderung cerdas karena dia paham konsep dendam dari kecil. Iya. Lu inget scene yang pas dia moto-moto terus akhirnya ada kecelakaan dan tetangga bodohnya nyalahin karena menganggap kecelakaan disebabkan oleh dia moto. Iya. Dia pulang, dia panik kayak ini gara-gara gue ya, karena dia sebelum nonton TV itu semua isi berita kecelakaan semua. Kondisi dia jalan-jalan moto-moto karena dikasih hadiah, gitu ya. Dikasih hadiah dari nyokapnya karena sebelumnya ikan dia cinta banget sama ikannya, dan ikannya tuh lumayan ngerepotin orang tuanya, akhirnya dibuang sampai ikan stres. Nyokapnya orang tuh marah. Cukup gitu ada. Nah dia paham konsep dendam gitu karena dia balas dendam ke tetangganya yang lagi nonton bola, dicabut kabel antenanya. Dan dia apa ya, timingnya tepat banget pas mau gol, pas nge-shoot tuh dicabut, ngomel-ngomel panggil stres gitu. Kalau secara film menontonnya ya, buat gue menonton Amelie itu sangat kayak heal my inner child gitu. Oh iya. Kayak sebenarnya bukan heal my inner child sih, embracing my child side gitu loh. Kita ada balik ke masa itu dulu gitu. Iya, bahwa kita sebagai orang dewasa tuh ngelihat Amelia mungkin ya ada agak sedikit aneh ya. Cuma di beberapa part tuh kayak ini tuh besar kemungkinan tidak dilakukan sama orang dewasa. Ketika orang adult tuh kayak gitu tuh harus benar tegar gimana gitu. Sedangkan Amelia kayak dia punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan yang kreatif gitu. Ya gue pengennya begini, gue sukanya begini. Banyak ngikutin kata otaknya. Intrusif thought-nya diyain. Dan untungnya intrusive thought-nya bagus. Bagus. Kalau dia tinggal di sini kan, terus naik mobil terus ngelihat itu apa yang buat ngangkut mobil tuh yang ada loncatannya. Ada remnya. Kebanyakan main game dia. Loncat sini. Kebanyakan main game dia. Story gue kemarin tuh. Disuruh macet temen gue towing pengen naik. Nggak jelas. Actingnya bagus, terus kayak si tukang sayur siapa pula nama dia tuh. Sayur. Iya, Astro. Iya. Yang di gaslight tuh sampai dia berasa gila. Menurut gue actingnya juga bagus loh. Frustasinya dapat, terus kayak depresi kayak gue bener gak ya? Apa ini cuma kesalahan di kepala gue doang gitu. Itu mempertanyakan realita dia. Itu bagus. Cara komedi juga dapat. Minor inconvenience yang nyebelin emang prank dia tuh. Prankster profesional memang. Bahaya Amelia nih. Makanya tadi kan gue bilang Amelia ini low key a Batman man. Iya. Dia tuh dia masuk kamar ya itulah tukang sayur ini yang suka marah-marahin anak buahnya yang tangannya cuma satu. Tangannya cuma satu dan dia punya ya keanehan gitu juga. Gue nggak paham ya dia itu kenapa. Iya, cuma intinya kan di situ kan Amelia melihat bahwa si tukang sayur ini
kerjanya memarah-marahi anak buahnya yang punya bilang kayak lu tuh lama, lu tuh apa. Sedangkan pembelinya senang sama pilihan-pilihan sayur yang dipilihin sama karena detail gitu gitu. Tapi si tukang sayur kayak lu lama gitu, gak jadi dapet cycle time nih gitu. Orang bodoh ini nih kan suka dijelek-jelekin lah. Amelia nggak suka, terus sama Amelia kayak akan saya balas gitu kan. Dan pembalasnya menurut gua kreatif, rese too banget much menurut gua. Tapi detail, nggak too much. Membalas padan lah ya. Tapi tidak harmful. Harmful yang terakhir yang tiba das meledak gitu. Harmful sih. Itu membahayakan sih, tiba-tiba ada konslet sih. Iya, cuma maksudnya kayak dia sudah memplotting, oke ntar gue akan masuk, terus gue akan ganti sepatunya yang ukurannya 42 dibeliin 41 bentuknya sama. Pasta gigi ditukar sama salep krim buat kaki. Gue bayangin jijik banget. Lu bayangin lu sikat gigi pakai krim kaki. Pakai salep guys, pakai salep. Lampu jadi bikin lebih redup. Iya. Detail-detail kecilnya. Dan kerennya juga si tukang sayurnya detail juga gitu. Iya. Sampai terus ini pintu. Itu keren dibalik. Iya. Handle pintu dibalik tuh nyebelin juga. Diganti grendelnya guys. Komedi juga dapet menurut gue, enak-enak aja. Iya. Dia bikin ketawa gitu. Walaupun gue gak tahu itu jenis komedi apa, tapi gue ketawa. Karena lucu. Menyenangkan. Di luar jahat-jahatnya dia kok baik banget. Baik banget. Tadi dia, ngomongin yang tadi itu, yang sound design lo. Itu aja dia gara-gara dia jadi kan di scene itu dia tuh nemu di balik keramik itu ternyata ada kayak semacam harta karun, kotak gitu, isinya tuh ada kayak foto, terus ada time kayak capsule gitu lah. Iya, kayak time capsule gitu. Ada mainan. Ada mainan apa? Dia tuh penasaran orang ini tuh siapa sih? Nah tujuan dia tuh di track back tuh cuman buat balikin itu doang. Iya. Itu. Udah, dan dia nggak ada tujuan lain, dia cuma pengen gue penasaran ini siapa, gue pengen balikin udah. Dan bahkan dia tidak menunjukkan dirinya. Gitu. Iya. Dia nggak ngasih lihat bahwa ya ini aku Amelia nih, gue nemuin ini. Enggak, dia cuma kayak dia sangat misterius tau. Iya. Zoro. Dan menurut gue misteriusnya tuh bukan karena dia pengen jadi misterius, tapi menurut gue karena dia punya cara dia sendiri untuk bersosial, ngerti gak sih? Atau pengen lihat reaksinya juga. Iya, natural mungkin. Iya. Itu yang gue suka sih, approach si sutradaranya tadi ya. Dia tuh bisa banget ngebuat, kan si Amelia ini emang punya kelainan gitulah, kayak bukan kelainan sih, kayak cara sosial berbeda. Cara sosial dia dari kecil tuh gara-gara masa kecilnya seperti itu. Dan dia trauma juga kan gara-gara gila nyokapnya mati sebelah dia. Iya, itu. Terus habis itu dia bahkan mati orang tuanya masih komedi. Menurut kamu masih lucu lu? Itu iya sih, dia mati gara-gara orang bunuh diri ya. Ada bun-bun. Jadi dia habis ke gereja berdoa segala macam. Dia keluar dari gereja jalan ini tiba-tiba di pucuk menara gereja ada orang loncat dan niban orang tuanya. Orang loncat itu berusaha untuk mengakhiri hidupnya, tapi malah mengakhiri hidup orang lain. Iya. Double kill hitungannya. Itu sampai susah. Itu kan trauma banget ya. Iya. Ditambah habis itu dia nggak sekolah. Maksudnya tidak sekolah seperti anak-anak pada umumnya karena gitu. dianggap punya kelainan jantung ya. Akhirnya pas Amelia gede ini kan pasti orang-orang yang dengan background kayak gitu ya pasti beda kan cara bersosial. Itu approach di si sutradara buat ngarahin ceritanya, terus ya skripnya juga kayak bener-bener ngegambarin. Oh iya nih, nih orang lain nih gitu, berbeda nih gitu. Cuman tetap menarik. Iya. Caranya sangat manis loh cara dia tuh. Dan kalau kita ngomongin ya, kalau lu sadar ini tuh sebenarnya filmnya kayak banyak banget side missionnya. Dalam satu film tuh side missionnya banyak banget. Bahkan gue aja nggak tahu main missionnya apaan. Main mission itu endingnya itu. Iya, di ending maksudnya dia mencari cintanya lah gitu. Cuma tapi di awal tuh penggambaran dia bercinta tanpa merasakan cinta. Iya. Ada banget gitu. Iya. Tapi kan maksudnya ketika dia mulai mengejar cinta tuh menurut gue kayak di tengah sampai akhir gitu. Tapi tengah di awal tuh kayak ada. Itu benar-benar nggak ada ngomongin cinta, nggak ada ngomongin. Iya. Ya ada sih yang kayak dia ketemu Nino terus ada CG yang deg yang jantungnya berdegup lebih kencang gitu kan. Ada, cuma nggak begitu kuat dan nggak yang emang kayak ini tuh kita lagi ngomongin cinta, nggak juga gitu loh. Karena ada yang dia sama bapaknya, dia sama ibu kosnya, ada kayak plot-plotnya sendiri gitu loh, sama tukang sayur. Tapi hubungan dia sama orang banyak tuh emang selalu manis aja menurut gue. Iya bagus. Sama kakek-kakek itu sama ibu kos juga.
Ya dia ngebikinin surat. Tetangga bukan ibu kos. Itu ibu kos gak sih? Emang iya? Kan dia pertama kali nyari yang orang yang dia mau balikin kotak itu, dia kan ke situ. Iya. Terus dia bilang, iya gue udah dealing sama berbagai macam orang apa segala macam. Oh iya. Itu ibu kos bro. Ibu kos dia. Ibu kos baik jir. Iya. Terlalu baik sih dia memang. Dan oversharing. Iya oversharing. TMI banget. Nah itu kan yang ibu yang balikin kotak, terus hubungan dia sama ayahnya, sama ibu kos, terus sama membongkar misteri siapa foto di foto box itu. Iya. Itu ada dia sama Nino, dia sama orang yang di rekan kerjanya. Iya. Itu ada kayak ada plot-plot kecil-kecil sendiri gitu loh. Tapi tidak too much, semuanya porsinya pas. Nggak ada yang terlalu dieksploitasi gitu. It's all great. Dan in a sweet spot. Film ini menurutku cukup detail karena ngejelasin banyak background story orang. Iya. Background story tapi orang nggak ganggu. Iya. Nino kecil dibully, terus yang demen sama pelayan di bar dia kerja di coffee shopnya. Iya, dia milih kerja itu kayak dia tuh dulu jatuh cinta dan ditolak dan lain-lain, terus ada penulis yang gagal gitu. Itu semua itu jelasin nih sama filmnya, tapi sama sekali nggak ganggu dan malah menarik. Jadi bumbu makaian durasi 2 jam yang bagus ya. Betul, itu dia. 2 jam tuh enjoyable dan ringan aja. Menyenangkan. Movie yang menyenangkan gitu. Setengah awal itu yang 1 jam pertama tuh kita sangat berasa ini benar-benar pengen ngedalemin Amelia itu siapa sih? Iya, ngejelasin Amelia dulu. Setengah ke akhir baru itu kan tujuan aslinya. Iya. Terus sekarang masuk ke scene favorit. Gua ada nih. Lu dulu karena kayak gue ada 2 atau 3 lu dulu. Gua sebenarnya mungkin ada beberapa, cuman yang paling di otak gue ya, yang paling favorit menurut gue, muka bokapnya bingung genom dia ada di mana. Itu tuh iseng aja. Iseng banget kan gini. Yang ngambil nomnya itu kan si Amelia sendiri kan. Iya. Pas ditanya ke bokapnya, nom gue ada kok di mana tuh, di Jerman apa mungkin di negara lain lah. Terus bokapnya ngomong ya, no question ask gitu, kayak ya lu nggak usah nanya lah kenapa bisa ada di sana gitu. Terus sama Amelia kayak oke, kalau itu mau lu gitu. Terus habis itu kayak dia nitipin si nomnya ini ke orang lah, mungkin kalau belum nonton gue mau spoiler soalnya ini ya menarik lah cara dia sebenarnya. Dia titipin ke orang, terus habis itu nomnya itu difotoin di tempat-tempat landmark negara-negara lain, dan itu dikirim postcardnya ke bokapnya langsung. Kayak nom gue hilang, jalan-jalan dia kemana? Sampai yang terakhir tuh kayak gue nggak paham ini datang dari mana semua. Iya. Kalau gue perhatiin di foto yang bapaknya naruh itu, mungkin ada sekitar 8-9 negara yang disamperin sama nomnya itu ya. Nah itu tapi kalau kita coba ngebahas secara personal si bokapnya ya, dan kenapa nom yang diambil sama si Amelia, itu tuh menurut gue agak deep gitu loh. Itu bentuk bagaimana Amelia ingin meminta ayahnya untuk jalan-jalan keluar, enjoy the world. Karena semenjak ibunya meninggal, ayahnya tuh nggak pernah keluar kota kayaknya. Jadi kayak nggak punya harapan hidup gitu loh. Ya udah. Iya, hidupku di sini. Yang dia sayangi itu cuma nomnya. Nom sama kayak, ini gardennya doang. Apa gardennya doang? Itu yang garden kuburan ibunya. Iya. Berabu. Sedangkan hidup dia masih lama, tapi dia ya stuck di situ gitu. Dan caranya Amelia untuk kayak, ayo dunia ini luas, lu bisa mengeksplor. Ayo, adalah pemantiknya adalah nomnya jalan-jalan. Nomnya jalan-jalan duluan. Itu kayak aneh gitu. Itu maksudnya kayak hiperbola bahwa kayak lihat deh, nom lu jalan-jalan. Masa lu enggak? Lu kagak. Lu hidup punya duit, kenapa enggak gitu? Nom lu aja cuma patung diam. Gue yakin itu bapaknya berasa tua itu tuh. Pas dapat postcard itu kayak gue ada lupa gue taruh kemana. Iya makanya kan. Mirip-mirip kayak tukang sayur jadinya ya. Jadi memang bagaimana si Amelia itu mendekat, memahami emosional dan state mentalnya seseorang tuh sebenarnya bagus. Bagus dan cara dia untuk membantunya juga, cara Amelia menurut gue ya, itu caranya Amelia. Psikolog berjalan dia. Nggak tahu sih gue. Cuma ya sampai yang ibu kos itu juga gue suka sih yang pas
kan ibu kosnya itu taunya suaminya tuh selingkuh dan lain-lain lah di akhir hidupnya gitu. Cuman Amelia itu white lies dia di sini. Jadi dia kayak berbohong baik dia. Jadi dia kayak nge-forging surat palsu gitu lah. Jadi mencuri surat si ibu kos itu dipotong-potong Terus jadi surat baru. Sampai kata-kata itu manis gitu. Dia bahkan sampai baca buku buat apa ya kata-kata yang bagus. Iya. Terus habis itu dikirim ke alamat ibu kos itu. Ternyata dia bilang di posnya tuh dibilang itu surat yang hilang gitu. Jadi kayak itu udah 40 tahun kemudian setelah suaminya meninggal, baru ibu kosnya dapat surat itu gitu. Terus dia kayak yang dia tahu akhirnya memori dia terhadap suami itu berubah. Jadi baik. Jadi baik kayak gitu langsung dicium apa ininya. Foto suaminya. Foto suami gede batu. Itu manis banget udah. Itu kayak muka-muka penemu Amerika gitu. Memang ini ya that's how Amelia do. That's the Amelia way. Ngerti gak sih lo? Iya. Sangat menarik cara-cara dia tuh. Gue. Apa? Gue sih menariknya pas dia mau ngebalikin buku Nino. Oh. Itu lucu banget kayak teka-teki gitu loh. Kayak penjerhan. Iya. Dia ada di tempat yang sama, tapi dia kayak gak mau nunjukin dirinya. Jadi dia bikin kayak semacam garis-garis itu buat sebelum dia ketemuan di tempat itu buat balikin buku, si Amelia ngomong ke Nino bawa uang koin 5 sen apa berapa franc. gitu. 5 franc ya. Akhirnya di ketemu di tempat itu, Amelia itu depan-depanan sama dia di satu lapangan yang sama, area yang sama gitu, ruangan terbuka. Tapi Amelia ngumpet teleponnya. Iya. Terus kayak dia nunjukin lu ikutin anak panah yang gue bikin. Anak panah biru yang dibikin. Terus kayak dia ikutin naik tangga ke atas terus sampai dia tuh nemuin teropong Monas tuh lu. Patung itu manusia silver dulu. Iya kan endingnya naik ke atas. Iya, itu cuma nunjuk doang si manusia silvernya alat bantu untuk menunjuk kemana arahnya gitu loh. Akhirnya sampai atas ngelihat teropong kayak di Monas gitu, dia masukin dan ngelihat dari jauh si Amelia itu dari dada kayak ini buku lu gue balikin ya gitu. Caranya nyebelin aja karena cowoknya jadi jauh kayak, woi gue mau ketemu sama lu juga, lu lari ngejar ke bawah nggak dan gak dapet gitu. Iya, Amelia udah cabut. Tentangnya banyak lo itu. Gue kayak capek banget. Lu. Capek. Itu scene favorit lo. Scene favorit gue itu lucu banget. Scene favorit gue somehow tadi tuh gue list ada 2. Tadi ada satu lagi cuma gue agak lupa. Cuma yang nih 2 ini tuh sepele banget. Itu pas tahu yang scene dimana nyokapnya buang ikan. Oh iya. Sebelum buang ikan kan nyokapnya tuh pusing banget kan. Iya. Ikannya jatuh diserok-serok dulu di bawah. Masih hidup loh itu ikan mas. Tahan banting sumpah. Disusur berat banget tapi didongkrak kan. Terus ada yang satu scene yang kayak ibunya tuh kayak bilang enough gitu. Terus mukanya tuh deket sama kamera tapi di belakangnya ada Amelia kecil dan bapaknya 2. Terus ada si akuarium pakai buku ikan masnya ditumpuk biar ikan mas nggak keluar lagi gitu. Scene itu yang nyokapnya mukanya mendekat itu menurut gue kayak komposisinya bagus. Komposisinya bagus, gue suka gitu. Itu tuh satu. Terus kedua gue suka bagaimana ketika si Amelia udah sama Nino naik motor, terus kayak somehow penggunaan kamera tuh dibikin jadi kayak dicepetin gitu. Tapi ada blur-blurnya juga tapi cepet. Itu tuh kayak ngasih lihat bagaimana ya kita tahu itu motor pelan. Tapi dibuat cepet bahwa ya she's enjoying it. Itu jadi menyenangkan gitu. Jadi semua yang lambat jadi cepat gitu loh. Apa ya? Bagus. Nyebulinnya si filmnya beneran bisa ngegambarin love bombingnya. Oh iya. Love bombingnya si Amelia. Di awal Dardedornya tuh honeymoon pace-nya dapet. Iya. Sama scene favorit gue lagi tuh apa ya? Tadi tuh kayaknya itu dulu deh. Kalau gue mau nambahin ini satu lagi. Yang dia nolongin orang buta. Wah. Oh iya itu juga. Itu kayak lucu banget. Jadi kayak itu juga abis ngebalikin si kotak. Dia dari situ kayak oke, gue mau berbuat baik agar orang lain ikut senang. Iya. Itu kan jadi trigger dia gitu kan. Kayak dia senang melihat orang senang. Akhirnya itu jadi tujuan hidup dia. Membuat orang lain senang. Terus kayak pas dia jalan balik ada orang buta mau nyebrang.
dia bantuin nyebrang karena orang buta itu ya nggak bisa ngelihat jelas. Iya, namanya orang buta. Jadinya setelah nyebrang nggak ditinggal gitu aja setelah menyeberang, tapi diajak jalan dulu di area situ buat ngasih tau di kiri tuh ada apa, di itu jualan apa, dijelasin satu-satu. Dijelasin kayak anjir seru banget, indah sampai banget. si orang butanya ini senyum. Wah, ya, itu karena wholesome banget. bagus banget itu tuh, gue suka banget itu. Itu bawaannya pengen, setelah gue nonton tuh kayak gue jadi pengen jadi orang baik, tau gak sih lu? Iya. Buat sekedar bikin orang lain senang. Iya. It's free to be kind. Iya, men. Betul. But it's free to be do the other way. Iya, both are free to be honest. But ya. Tapi jadi orang baik itu gratis, guys. Udah gak usah dilanjutin ya. Habis itu. Ya, intinya itulah. Kayak gak baik salah. Itu scene favorit sih. Iya. Masuk ke rating kali ya. Ayo. Rating gue belum rating nih. Gue belum rating juga. Belum kepikiran gue. Letterboxd gue udah ada nih. Lu berapa? Gue naruh di Letterboxd gue 4,5. Damn. 4,5 dari 5. Gila. Tinggi. 4,5 karena emang bagus. Gila. Karena gini loh. Ini film Perancis 2001, dan biasanya film-film Eropa terutama Perancis itu kan seringnya jadi kayak art house, jadi lebih lebih niche, lebih artsy, lebih pretensius gitu. Sedangkan film ini tetap bisa ngasih lihat taringnya industri film di Prancis gitu. Kayak lo tuh gitu bisa bikin film sekeren secara naratif dan secara visual kayak gini. Tapi bisa dinikmati selayaknya popcorn movie. Iya. Dan masih memegang jiwa-jiwa ala-ala film Perancis gitu loh. Gue ngerasanya yang kayak banyak narasi-narasi terhadap karakter-karakter sampingan yang overly detailed gitu. Itu gue nonton Lahaine, itu kan juga film Perancis ya kan. Dan gue kayak ngelihat ada kesamaan gitu loh, kayaknya kebiasaan orang-orang di Perancis deh buat nyeritain sesuatu tuh secara di film ya overly detailed gitu, yang kadang-kadang kalau kita nggak tahu pun juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan mungkin ini adalah cara komunikasi di film yang berbeda antara Perancis dan mungkin Eropa ya dibanding sama Hollywood gitu. Itu jadi tadi ya gue masih berasa ada art house-nya, tapi juga bisa dinikmati semua orang, manis, wholesome, bagus. Selesai nonton tuh senang, ingin menjadi orang baik. Itu makanya gue berani banget naruh di 4,5. It's all good. Gitu. Kalau gue berani masang lebih tinggi. Berapa? 5. Gue bet lebih tinggi lagi. ngeri. Gue di 48. Oh, perfect. Karena tadi secara visual penggambarannya menarik banget, terus actingnya juga bagus banget, dan film yang ngasih tahu detail banyak tapi nggak ganggu. Ini berhasil gitu loh. Gue senang kayak, dan gue jadi tahu kebiasaan orang sana zaman dulu. Kalau ternyata mereka suka mengarsip tangga-tangganya, kayak lu tinggal di sini berapa lama dan dari mana gitu. Itu yang pas dia nge-track gitu ya. Iya, dia nge-track si kotak itu tuh kayak ini bagus banget, ternyata mereka punya culture kayak gitu juga. Gak kebiasaan itu ya. Gak peduli itu kayak di film-film lainnya gitu loh. Kan biasanya kalau kita mikir orang bule ya cuek aja lah gitu. Orang barat sono ya. Ternyata tidak gitu di culture-nya. Masih banyak orang peduli dan masih banyak orang baik gitu lah. Betul. Itu sih, dan penggambaran jatuh cinta menurut gue manis sekali. Manis sekali dengan cara yang sangat unik. Iya. Oke, lanjut. Itu sih. Gua ngasih 4,5 juga. Dari 5. Ya. Tinggi. Karena sejujurnya gue bukan tipe orang yang suka nonton slice of life. Menurut gue film slice of life tuh boring. Gue kalau mau nonton slice of life, gue nontonnya series. TV series. Jadi kayak tipikal Modern Family, Brooklyn terus Nine-Nine. Young Sheldon, Brooklyn Nine-Nine. Gue kalau misalnya mau slice of life, gue akan nonton yang seperti itu. Iya. Karena untuk slice of life cukup susah gue maintain attention span gue gitu loh untuk sebuah film. Dan ini 2 jam. 2 jam. 2 jam. Gue bisa tertarik nonton sampai habis ya. Selain PR gara-gara buat review. Masa kayak beban gitu. Masa tekanan. Tahu. Jujur awalnya beban. Gue soalnya kalau ngelihat dari style gue kayak nggak begitu, bukan tipe film yang gue suka gitu lah. Terlalu inilah kayak, wah ini kayak susah nih gue mahaminnya. Gue buat masuknya buat masuknya gue kayak
tertariknya tuh kurang gitu. Cuman setelah nonton wah bagus gitu. Bagus Gue tau. Bagus bahkan banget. melewati ekspektasi gue karena ini kan termasuk film-film yang kayak ya so called cinephile suka nonton kayak gitu-gitu lah, cult film kayak gitu-gitu kan. Gue tuh agak susah kadang-kadang tuh menonton film kayak gitu. Karena kayak gak nyampe kayak kita nih. Kayak gue belum deh gitu. Gue belum nyampe situ deh kayak gitu kan. Cuman film ini sangat enjoyable. Itu bener-bener buat gue yang ya kalau lu lihat aja gue ngasih rating 5. Interstellar sangat ya obvious banget dan semua orang kayak sepakat lah bagus banget kayak gitu-gitu. Dikasih film kayak gini, gue puas. Oh, gede pak. 4,5. Bagus. Itu 2 jam gak berasa 2 jam. Gak berasa 2 jam. Cepet berasa sumpah. Menyenangkan banget sumpah. Ini bener-bener kayak mungkin karena dulu series juga ini ya belum sepopuler sebanyak sekarang kali ya. Zaman itu kan di TV. Dan TV terbatas gitu. jadi dan budget TV itu bukan film kan. Iya. Nah menurut gue ini film tuh bener-bener bisa ngebikin kayak misalnya lu punya series terus dijadiin film. Nah formulanya kalau dibikin kayak Amelia ini kayaknya bagus deh. Gitu. Tapi gue yakin susah sih untuk mengimbanginya. Mengimbangi susah. Karena menurut gue di sini cukup seimbang gitu loh. Semua plot-plot kecil-kecil ini tuh terselesaikan dan berasa itu kayak ada kayak yang setengah pertama tuh kayak tek terus habis itu terakhir kayak gede gitu. Berasa gitu. Itu filmnya menyenangkan banget. Film manis. Lu selesai nonton senyum. Iya. Gitu. Kesem-sem lah. Susah buat bahas kekurangan tapi kita harus bahas. Apa ya? Jujur gue agak PR lagi, gue gak tahu. PR gue kekurangan PR sih di film ini. Mungkin PR-nya nggak tahu ya, kalau dibilang pretensius juga enggak juga karena emang mereka orang Prancis gitu. Jadi kayak mungkin emang bawaan aja emang kali. Bawaan aja emang begitu. Orang sono mah memang gitu bang. Cuman gitu. Mungkin buat orang-orang yang kayak nggak begitu suka tipikal opera, teater ini, film-film seni-seni yang arahnya tuh lebay. Nah, mungkin nggak begitu enjoy. Mungkin itu kekurangannya. Karena berasa pretensiusnya gitu menurut gua. Gue susah buat ngebahas kekurangan sini karena kayak sesimpel pemeran apa sih sebutannya? Figuran. Pelengkap gitu loh, Set karakter. Set karakternya yang ditanyain soal kotak tadi. Ya. Kakeknya yang pikun. Yang kayak pelukis ya? Bukan yang pelukis, kakek yang pikun yang lagi disamperin ke rumahnya yang ada mobil VW depannya. Oh iya. Terus dengan istrinya yang sangat cerewet, gue kayak bagus banget lu berdua gitu loh. Walaupun lu cuman ya side karakter aja gitu. Apa kalau bahas kekurangannya nggak ada menurut gue. Bagus aja film ini tuh menyenangkan gitu. Kelebihannya satu film bagus emang menyenangkan aja. Gue sangat kagum dengan film ini gitu loh. Ternyata ada film semenyenangkan ini dan seartistik. Iya, muncul di tahun 2001. Wih keren gitu. Oke, gantian gue nih. Boleh. Terakhir. Kekurangan buat gue sih ini bukan kekurangan ya. Cuma ini mungkin jadi konsiderasi kalian-kalian yang mau nonton gitu. Ini nggak membuat kenapa film ini gue rating 4,5 gitu. Ini cuma ya peringatan aja lah bahwa film ini tuh untuk orang dewasa. Oh iya betul. Atau 18 plus. 18 plus. Kalau menurut gue nih, kalau lu kepikiran buat nonton ini sama keluarga, jangan dulu. Ada beberapa yang tidak senonoh. Iya, tapi bukan tidak senonoh 365 days. Tapi ini kayak ya udah gitu. Cuman kalau buat nonton sama keluarga dan lu yang milih filmnya, kata gue jangan milih. Ini tuh secara visual memang tidak layak untuk tonton keluarga. Tapi kalau konteksnya bukan buat hal yang bukan nafsu, gitu. Bukan nafsu. Justru malah komedi. Iya. Menurut gua komedi. Iya. Komedi. Dan ya itu tadi ya karena banyak scene yang tidak senonoh as in sex gitu, ada sex scenes-nya. Cuma menurut gua sex scene di sini tuh bukan sex scene yang sifatnya untuk sensual memperlihatkan hawa nafsu. Bukan. Sama sekali bukan. Bahkan malah menurut gua adalah menunjukkan cinta. Iya gitu loh, bahwa ya you love someone and you're doing it with someone you love gitu loh. Udah gitu. Bahkan udah cuman kayak ya kepala dia aja kayak ini. Iya. Menggambarin dia. Iya, penggambaran dia si kepalanya aja gitu ya. Iya. Dan ya paling itu aja sih. Itu bukan minus, cuma menurut gua
Himbauan. Jangan ditonton bersama keluarga. Betul. Tapi ini film bagus, tonton aja sendiri. Tidak family friendly. Tidak family friendly sama sekali. Sendiri aja lo. Tapi nonton ini sih film yang menurut gue cocok buat nonton sendiri sih emang. Kalau nama temen oke. Temen Tapi kalau oke. sama orang tua enggak sih. Jangan sih. Kecuali emang orang tua lu chill abis gitu. Iya. Bukan tipikal orang tua Asia ya, gas aja gitu. Kalian lebih kenal orang tua kalian ya guys ya. Siapa kita? Iya. Gitu. Itu masalah aja. Ini TikTok verified. Itu dulu cocok ini. Ini Ini cocok. filmnya cocok buat siapa? Menurut gue ini cocok buat lu orang yang biasanya nonton film-film yang biasa lah, yang baru mungkin atau yang banyak beredar, yang emang orang-orang nonton banyak, tapi lu pengen nyoba apa sih orang-orang yang sinefil. Nah, lu Absolut cinema. ya lu penasaran apa sih yang orang-orang mereka konsumsi itu. Iya. Menurut gua Amelie ini langkah awal yang bagus. Inilah gerbang awal. Awal. Iya. Setelah dari film ini, gue yakin lu loncat ke film lainnya tuh cukup mudah. Karena lu udah mengerti konsep. Ini kan tuh. konteksnya Perancis nih. Iya. Oh, yang dijual sama orang-orang Eropa, orang Perancis tuh film seperti ini ya. Gitu. Beradaptasi lah. Beradaptasi awal, ini bagus, cocok. Betul. Cocok banget. Iya lagi benar-benar. Gue cocok buat cewek-cewek yang lagi jatuh cinta tapi gengsi. Tapi takut. Menurut gue kayak lu perlu nonton film ini. Amelie. Gitu. Kalau lu malu, do it like Amelie, do it Yes. bro. Jadi lu gak usah sekolah. Enggak. Kalau itu wajib. Itu tetap wajib, Pak. Cuman caranya Amelie. Caranya menurut gue menarik. Kalau lu orang ini nggak tahu ya audiens kita orang mana. Cuman kalau lu nonton Dylan, ini lebih manis dari Dylan. Wah jauh. Percaya sama gue, potong kuping aing anjing. Enggak Kurut celi aing. jauh Dilan mah gila anjir. Jauh. Ya gitu kan. Enggak ada kayak lagi di motor pelukan cita-cita kamu apa, enggak ada. Enggak ada. Cita-cita kamu apa? Tinggal sama kamu. Dengan Berak. Enggak elegan Cheesy anjing. banget, men. Ini menurut gua elegan juga enggak, tapi menarik karena lu malu basicnya. Jadi lu tidak perlu banyak menampakkan diri lu. Dan caranya unik. Iya, Pasti iya. memorable lah. Iya. Gak mungkin gak. Apalagi misalkan gue nggak tahu ya, ini cewek-cewek yang takut dicintai karena fisiknya, menurut gue ini bagus karena Iya. nggak perlu nampakin dirinya dulu Lu gitu loh. nunjukin diri lu. Misterius. Iya Jadi lu bisa mastiin kayak nih cowok beneran suka sama gue apa the idea of me. iya Atau bahkan cuma suka fisik gua doang. parasnya aja gitu. Iya. itu. Cocok buat cewek-cewek sih. itu, betul. Cocok sih. Kalau gue ya, Iya. gue mungkin approach gue adalah film-film yang serupa. Kalau misalkan lu suka film Amelie atau lu suka film-film yang akan gue sebutkan, lu akan berarti kan kalau lu suka film Amelie, lu cocok nonton film ini. Kalau lu suka film-film ini, lu cocok nonton Amelie. Ya, yeah, you got the point, right? Film-filmnya adalah Peanut Butter Falcon, Forrest Gump, terus aduh apa lagi ya? Dilan Enggak. cepet banget jawabnya. Enggak. Cepet banget. Gue gak perlu mikir kalau yang itu. Cuma ya simpelnya selain ya Forrest Gump sama tadi gue bilang Peanut Butter Falcon. Kalau lu enjoy sama dua film ini, lu akan enjoy nonton Amelie, dan begitu juga sebaliknya. Karena agak mirip. Tapi ya sangat menyenangkan. Buat kalian, film ini TikTok verified gak sih? Enggak lagi menurut gue. Menurut gue enggak begitu sih. Menurut gue enggak begitu. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue lumayan iya. Oke, karena lu dulu deh, kenapa? Buat kalian yang nonton TikTok, pasti kalian sering nonton potongan-potongan film yang diceritain. orang ini keluar dari penjara menggunakan sekotak susu. Gitu deh, pasti kalian tahu lah ya. Dan abis itu kalian swipe kiri, tonton tuh per episode kan banyak ya part-partnya. Jelasin sampai tamat. Diceritain dengan ya ini film ada beberapa scene yang apa sebutannya sih? Apa? Yang diceritain tuh namanya Ada naratornya. ada naratornya gitu loh, kayak gue rasa cocok nih buat anak-anak TikTok. Gue ngerasanya familiar. Gue ngerasanya nggak cocok. Gue yakin orang-orang TikTok ini nggak tahan di awalnya karena awalnya boring banget. Iya sama. Alasan gue juga sama kayak gitu. Di awal-awal nggak bakal boring. Bakal boring gitu. Jadi mereka kayak kecuali kalian berusaha membenarkan attention span kalian seperti biasa, ya
Lu akan enjoy kok. Film dengan Worth it, opening Worth it. Lu tahan ya agak lama sih, kayak 15 menit awal, habis itu aman harusnya. Iya. Udah you got the idea of the movies gitu habis itu. Kayak Kalau lu nggak ke hook, ya ya udah berarti cabut mungkin aja film ini bukan buat gitu. lu gitu. Mukanya bagus lalu keinjek mobil. Hah? Scene awal kan lalu ketabrak mobil. emang iya ya. Iya ada di awal. Kok gue gak recall ya. Ya Allah itu baru buat mulai ada mobil ngeng diselalut mati gitu. Ada itu Oke. ada. Oke. Kalau Tusik tonton sendiri ada gue nggak bohong bener swear. Kalau gue juga sebenarnya sama kayak si Kibos gitu, bahwa film ini menurut gue nggak begitu TikTok verified, karena ya tadi akan karena kebiasaan orang-orang Perancis menjelaskan sesuatu tuh overly detail, too much information di awal, banyak orang ngomong, jadinya kayaknya mereka nggak akan tahan gitu attentionnya, nggak, soalnya nggak dar ganti scene ganti cut, ganti angle yang ini tuh ya udah cuma Amelia ngapain, terus ada narator ngomong bla bla gitu Kalau ngomongin detail, orang-orang TikTok suka detail tau. detail apa Gosipnya Nikita Mirzani gitu. Dalam dia tuh melola. Wah itu bisa dibikin dokumentasi gitu loh, bisa bikin dokumenter. Film dokumenter. Jadi Jujur ya itu gue pernah kayak diceritakan kayak, wah kalian risetnya dalam ya gitu. dalam ya. Nah, kalau menurut gua, kalau kalian emang yang kayak gitu aja bisa bertahan dan mengenjoy akan itu, menurut gua energinya silahkan disalurkan ke yang lebih baik. Salah satunya mungkin coba menikmati film-film yang tidak biasa lu tonton. Timbang lu dongkol ya dengerin gosip-gosip lala lili gitu. Betul, capek kan? Ini menyenangkan banget lu. Bahkan lu juga kalau kita bertiga jadi termotivasi untuk berbuat baik agar ngelihat orang lain senang. Benar. Setuju. Benar sekali. Timbang lu Setuju gosip untuk sama menjadi temen orang yang baik. lain, sharing apa namanya, berita, Sharing dosa aja. ini mendingan sumpah. Bagus Jauh. nonton tuh. Jadi gimana nih, kita sepakat gak nih TikTok verified apa enggak? 2 lawan 1 sih Enggak. menang 2. Jadi ini tetot tidak TikTok verified. Orang-orang yang tadi nge-skip di awal kesini buat ngeliat TikTok verified doang. Ya ini tidak TikTok verified. Cuma kalau kalian orang TikTok dan penasaran, tonton. Atau kalian orang yang ingin berbuat baik ya. Enggak, emang siapa? Berbuat baik aja sih. Siapa? Kalau mau berbuat baik tinggal berbuat baik aja sih. Kan kadang-kadang orang gak punya motivasinya kayak kenapa gue harus baik sih gitu loh. Terus nonton film. Wah, itu moralnya dipertanyakan sih, jujur sih. Banyak orang-orang begitu. Iya. Banyak. Ini ada contohnya dekat memang. Oh, ada ya. Ada dekat. Ada jahat, dia bukan jahat banget Iya, pokoknya. dia baru termotivasi berkelakuan baik setelah nonton film ini kan. Oke, mungkin kayak Sampai sini aja guys. Oh ya, jangan lupa follow kita di Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Noise. Apalagi sih kita sebetulnya? Udah itu dong. ya pokoknya kalau kalian lihat platform cari Anamor Film, kalau ada berarti gitu. Namanya @anamorfilm. Anamorfilm. Jangan lupa di follow, mau dikomentarin silakan diskusi bareng atau ada saran film buat dibahas, taruh aja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas. Di sosmed manapun. Yoi. Akan kita baca dan kita bahas. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, silahkan di follow, komen, terus cek juga di IG, TikTok kita banyak konten-konten kecil yang ngebahas film-film. Kita bikin esai mini. Mini essay kalau lu pengen dengerin gimana sound design itu dibuat, atau lu pengen belajar gimana sih sutradara ini Ambil referensi gitu, Atau bahas komedi. Di film tuh gimana? teknis komedi itu ada di Instagram dan YouTube kita Dan di TikTok. ya. Sampai sini aja jadi terima kasih dan dadah. Bye.